Persatuan Pensiunan Indonesia. Anda kembali bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi sudah saya memperkenalkan ya, ada 3 narasumber pagi hari ini yang juga sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja dalam pembahasan peran Persatuan Pensiunan Indonesia atau PPI Kabupaten Buleleng Majukan Indonesia. Anda juga nanti bisa ikut bergabung bersama kami pendengar membahas terkait pembahasan topik pagi hari ini, tentunya di 0362 24644 atau juga di 0811 399 9790. Dan juga siaran ini pendengar pagi hari ini juga disiarkan langsung live streaming dari YouTube RRI Singaraja Official. Anda bisa menyaksikan dialog pagi hari ini dan tentunya juga bisa live chat, komen-komen yang bisa Anda kirimkan. Mungkin ada pertanyaan yang bisa Anda sampaikan nanti, bisa juga kami baca dari YouTube RRI Singaraja. Dan pendengar, tanpa berlama-lama, mungkin sebagai awal ini saya akan meminta dulu Bapak Putu Sweden SPD selaku Ketua Persatuan Pensiunan Indonesia Kabupaten Buleleng mungkin untuk menyampaikan pengantar terlebih dahulu untuk pembahasan pagi hari ini, Pak Putu. Selamat pagi Pak Putu Sweden. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini Pak Putu? Ya, setengkara kita diberikan kesehatan secara lahir dan batin sehingga bisa hadirlah dalam kesempatan yang berbahagia ini. Baik. Untuk dialog. Baik, terima kasih Pak Putu. Mungkin sebagai awal nih Pak Putu, mungkin bisa disampaikan pengantar pagi hari ini terkait topik kita, yaitu PPI atau Peran Persatuan Pensiunan Indonesia Buleleng, khususnya Majukan Indonesia. Silakan Pak Putu. Oke, terima kasih. Sesuai dengan peran yang sudah kita sampaikan bahwa kita PPI ini pertama-tama ya tentu bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena kita dengan umur 66 ke atas masih kita bisa sesuai dengan apa yang menjadi moto PPI, kita sehat, kemudian aktif, dan mudah-mudahan ini merupakan satu kesatuan bisa menjadikan kesejahteraan buat kita. Nah, oleh karena demikian terima kasih kembali. Mudah-mudahan PPI sesuai dengan visi dan misi kita nanti bahwa ikut berperan aktif untuk membangun bangsa dan negara yang kita cintai. Karena kita ada di kabupaten, tentu lebih kita berperan aktif di daerah kita di Kabupaten Buleleng. Baik, terima kasih Pak Putu. Mungkin nanti peran-perannya juga sambil jalan dialog pagi hari nanti bisa disampaikan Pak Putu. Yang berikutnya pendengar, saya ingin ke Bapak Ketut Budiana selaku Ketua Dewan Pertimbangan PPI Kabupaten Buleleng yang juga sekaligus Ketua Tim Asistensi PPI Nasional. Selamat pagi Pak Ketut Budiana. Selamat pagi. Om Anobadrah Kratawo Yantu Wiswatah. Semoga kebaikan datang dari segala penjuru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih Pak Ketut Budiana pagi hari juga sudah ikut bergabung bersama kita ya pagi hari ini ya. Dan mungkin sebagai awal juga saya ingin minta istilahnya kata pengantar lah dari Pak Ketut Budiana selaku Ketua Dewan Pertimbangan PPI Kabupaten Buleleng yang juga sekaligus Ketua Tim Asistensi PPI Nasional. Silakan Pak Ketut. Terima kasih. Para pemirsa yang budiman, saya bisa sampaikan di sini bahwa Persatuan Pensiunan Indonesia yang disebut Pensiunan Indonesia dideklarasikan pembentukannya pada tanggal 17 Maret tahun 2022. Berdasarkan surat keputusan itu, atas dasar surat keputusan yang berbadan hukum ya,
dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 9 Mei 2022 nomor AHU garis datar 005362 titik AH.0107 tahun 2022 tertanggal 3 Juni 2022 Persatuan Pensiunan Indonesia sebagai organisasi berbadan hukum. Hal tersebut sejalan juga dengan kehendak daripada Bapak Presiden Republik Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden nomor 98 tahun 2021 tentang strategi nasional kelanjut usiaan yang ditujukan untuk mewujudkan lanjut usia Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan bermanfaat. Nah, Persatuan Pensiunan Indonesia ini adalah organisasi kemasyarakatan yang bersifat nasional, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, hak asasi manusia, mandiri, demokratis, dan nirlaba. Saya ingatkan, nirlaba bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarganya. Visi dan misi dari Persatuan Pensiun Indonesia ini, visinya adalah terwujudnya organisasi pensiunan yang modern demi tercapainya pemenuhan hak hidup pensiunan aparatur negara. Jadi sejalan dengan tema daripada hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan kita pada tahun 2024 ini. Kemudian misinya itu adalah mewujudkan organisasi yang berperan, kedua melanjutkan perjuangan generasi sebelumnya, ketiga mewujudkan tata kelola lingkungan ramah lanjut usia, keempat memperjuangkan tegak persamaan hak dan kewajiban warga negara tanpa membedakan ras, agama, suku, dan golongan dalam rangka menciptakan masyarakat sipil yang kuat dan terwujudnya representasi hak pensiun dan negara dan pemerintahan serta bela negara. Tujuan organisasi Persatuan Pensiun Indonesia ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, perlindungan sosial, menjamin pendapatan dan kapasitas individu guna mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak hidup pensiun mantan abdi negara, dan menjalin kerjasama dengan badan-badan baik dalam negeri maupun badan-badan secara internasional. Nah, untuk mencapai tujuan Persatuan Pensiun Indonesia itu menyelenggarakan antara lain adalah membentuk badan hukum Persatuan Pensiun Indonesia ini dan memperjuangkan pemenuhan hak hidup pensiunan agar besarnya uang pensiun yang diterima tidak di bawah upah minimum regional. Ini yang penting. Kegiatan penyerapan, penghimpunan dan penyaluran aspirasi para pensiunan. Saya kira inilah hal-hal yang perlu dipahami oleh semua. Sedangkan anggota daripada pensiunan Persatuan Pensiunan Indonesia ini adalah pensiunan pegawai negeri sipil, aparatur sipil negara pusat dan daerah yang menerima hak-hak pensiun, pensiun karyawan badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang mendaftarkan diri sebagai anggota pensiunan pejabat negara, mantan kepala desa dan sekretaris desa, serta istri dari pejabat pensiunan yang disebutkan di atas dengan sendirinya menjadi anggota. Selain daripada itu juga adalah seluruh pensiunan yang menerima gaji pensiun dari PT Taspen. Demikian kira-kira sebagai gambaran, nanti di dalam tanya jawab kita kembangkan lagi dan sempurnakan lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketut Budi yang sudah menyampaikan awal pembahasan pagi hari ini. Yang ketiga pendengar kembali kami sapa, ada Bapak Ketut Nirastika SH selaku Wakil Ketua Penasehat PPI Kabupaten Buleleng. Selamat pagi Pak Ketut Nirastika. Selamat pagi Bung Irhan. Wah, luar biasa. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik sekali.
harapan saya kepada seluruh pendengar radio yang setia dari Pro 3 RRI Singaraja Pro 2, ini. Pro 1. Oh, Pro mohon maaf. 1 Iya. Singaraja ini. Baik. Ya. Pertama saya ucapkan salam SAS. Sehat, aktif dan sejahtera. Sehat, Sat- aktif dan sejahtera ya Sehat, Pak aktif dan Ketut ya. sejahtera. Baik. Salam Pancasila. Merdeka. 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 Luar biasa. Baik, luar biasa. Pendengar, mungkin sebagai awal atau pembahasan kali ini, mungkin kalau dari tadi sudah disampaikan Pak Sued dan kemudian Pak Ketut Budiana dan juga Pak Ketut Direstika bahwa PP ini juga sebagai wadah ya untuk memperjuangkan hak-hak para pensiunan tersebut atas jasa dan juga pengabdiannya Iya. di masa lalu demi kesejahteraan yang lebih baik tentunya. Untuk hal tersebut mungkin saya ingin ke Pak Putu Sweden, hak-hak atau hal yang dicakup dalam pembahasan PP ini seperti apa? Apa saja Pak Putu Sweden? Silakan. Terima kasih. Jadi apa yang sudah tadi disampaikan sudah banyak sekali itu bahwa sesungguhnya PPI, kemudian bagaimana visi dan misinya, kemudian apa tujuan kegiatannya sudah disampaikan secara baik tadi. Nah, untuk itu sekarang PPI ini kita tetap sesuai dengan moto kita bahwa kita bisa sehat, aktif dan sejahtera. Nah, ini merupakan suatu sistem, satu kesatuan yang utuh. Dengan kita diberikan kesehatan, kita bisa aktif berkreativitas, bisa melaksanakan program kerja, kegiatan-kegiatan kita seperti saat ini, bahwa keterkaitan kita dengan 17 Agustus ini kita mengadakan lomba, bahwa tanggal 4 nanti kita di Resto Demen Heaven. Kita akan lakukan lomba karaoke untuk pensiunan gitu. Saya lihat ini sudah bagus sekali, bahwa saya baca peserta itu sudah mencapai 60 orang ini. Bahwa target kita itu 50 lah. Sekarang ini lebih lagi 10, oleh karena demikian perlu nanti kita rapat bagaimana semuanya bisa berjalan dengan baik. Karena PPI ini ya happy aja begitu. Yeah. Bagaimana kita buat jadi sehat, itu harapan kita. Nah, sekarang ini PPI kan baru terbentuk di pusat, provinsi dan kabupaten. Mudah-mudahan nanti kita bisa ke kecamatan-kecamatan, sehingga apa yang menjadi program kerja kita, tujuan daripada PPI tersentuh buat kita semua. Karena sekarang dapat kita rasakan bahwa dengan adanya PPI ini kita merasa terayomi, ada kedekatan dengan teman. Sebelum ada PPI ini kita sepi rasanya gitu. Oke, baik. Ada kegiatan, apalagi peran PPI ini sudah terbukti begitu. Kita dari awal nggak pernah ada kenaikan 12%. Sedangkan PNS yang masih aktif kan tidak 12%. Nah, lewat perjuangan kita inilah bahwa tercapai klimaks sampai 12%. Luar biasa demikian. Baik, luar biasa. Berarti memang program-program kerja yang mungkin disusun demi kesejahteraan bersama para pensiunan ini selalu diusulkan seperti itu ya Pak Putu Sweden ya. Salah satunya tadi yang menarik untuk dibahas yaitu adanya kegiatan olahraga seperti itu ya Pak Putu ya. Ya. Itu disusun berdasarkan apa? Ini memang sebelumnya sudah pernah dilakukan atau baru ini Pak Putu? Iya, terima kasih. Bahwa kalau kita melihat limit waktu, PPI ini kan baru ada di struktur kabupaten ini 1 tahun 7 bulan. Nah, oleh karena demikian kemarin di tahun yang lalu sudah pernah kita melakukan kegiatan. Nah, untuk tahun ini kegiatan selain ada lomba, kegiatan olahraga juga. Okay. Bahwa kita mengemas tanggal 7 kita mengundang semua pensiunan untuk senam lansia. Jadi kita diadakan di Rumah Sakit Balimed, dan ini banyak sekali sudah disponsori oleh Pak Sucitra, Pak Dokter, karena kebetulan beliau sebagai Ketua Dewan Penasehat. Oleh karena demikian apa yang kita lakukan, karena PPI ini kan nggak punya dana, tetap kita koordinasi kerjasama, sehingga banyak sudah pendanaan yang diberikan oleh Pak Dr. Sucitra. Oke, berarti juga berkolaborasi dengan berbagai pihak ya Pak Putu ya. Iya. Baik, luar biasa. Kalau selaku Pak Ketut Budiana nih, selaku Ketua Dewan Pertimbangan PPI Kabupaten Buleleng yang menjadi job desk-nya sekaligus Ketua Tim Asistensi PPI Nasional, ini seperti apa Pak Ketut Budiana? Terima kasih. Melengkapi
informasi yang tadi ya untuk secara nasional. Jadi setelah dibentuknya Persatuan Pensiunan Indonesia Nasional, itu di daerah-daerah dibentuk. Dan untuk daerah Bali, saya ditugaskan, diberikan surat mandat oleh pengurus pusat, surat mandat nomor 024/KP/PI/K 2002 Jakarta pada tanggal 29 Juni 2022 yang isinya sebagai berikut. Sesuai dengan persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pendirian Persatuan Pensiunan Indonesia, maka ditindaklanjuti pendirian Persatuan Pensiunan Indonesia di seluruh Indonesia. Untuk itu, Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Pensiunan Indonesia ini menetapkan nama Dr. Andus I. Ketut Budiana MM, alamat Jalan Serikandi Gang Strawberry nomor 1 Babakan Sambangan Singaraja, Bali, untuk menjadi koordinator pembentukan Persatuan Pensiunan Indonesia di wilayah Provinsi Bali dan Kabupaten Kota Sebali. Atas dasar itu kita sudah bentuk seluruh Bali, tingkat Provinsi Bali juga, Kabupaten Kota Sebali, kecuali Karangasem yang belum karena masih ada pertimbangan-pertimbangan teknis tertentu. Yang lainnya sudah. Nah, berkenaan dengan itu, menjelang tanggal 17 Agustus ini kita mengadakan perayaan. Jadi Persatuan Pensiunan Indonesia ini mengadakan perayaan di Buleleng ini, khususnya saya selaku Ketua Dewan Pertimbangan mempertimbangkan kita harus benar-benar happy ya, membuat kegiatan yang menguntungkan bagi pensiunan dan bersifat netral ya, karena ini jangan sampai nanti ada indikasi dibawa kiri kanan ke kutub-kutub pengembangan politik, tidak. Jadi sifatnya netral, mengadakan kegiatan yang sudah disetujui oleh pengurus PPI Kabupaten Buleleng. Itu adalah pertama itu talkshow ini ya, talkshow untuk memberikan informasi kepada masyarakat seluruh Buleleng melalui RRI yang sangat sekali di udara, tetap di udara ya. Merdeka, jadi dan merdeka pada saat ini, dan ini dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Jadi saya sangat bergembira sekali dan berterima kasih kepada RRI Pro 1 Singaraja ini dan kepala stasiunnya ya dengan segenap jajarannya. Kemudian yang kedua, setelah talkshow ini kita adakan kegiatan pertama, lomba karaoke. Jadi seluruh pesertanya pensiunan semua. Jadi tadinya kita coba berapa orang yang bisa, ternyata membludak 60 orangan gitu. Jadi lomba karaoke dengan lagu-lagu kenangan. Ketiga, mengadakan Anjang Sana ke panti asuhan ya, panti werde, dan kepada mantan-mantan pejabat yang berjasa di Kabupaten Buleleng ini. Nah, ini yang penting sekali ya, karena kita supaya dikenal ya, termasuk pejabat yang sedang menjabat sekarang. Keempat, kita mengadakan gerakan di bidang pembinaan lansia ini, mengadakan, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Ketua, senam lansia ya. Jadi senam lansia kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan secara general ya. Kemudian ada mungkin diberikan hadiah kacamata untuk baca gitu ya. Jadi macam-macam lah yang lain lagi. Kemudian gerak jalan santai dilanjutkan dengan gerak jalan santai. Kita pensiunan seluruh Buleleng ini jumlahnya kalau berdasarkan data dari PT Taspen itu lebih daripada 10.000 untuk pensiunan di Buleleng ini. Yang termasuk diantaranya mereka itu adalah, satu adalah Persatuan Werdatama Indonesia yang ada di Buleleng. Kedua itu adalah Persatuan Pensiunan TNI dan Polri ya. Ketiga Persatuan daripada departemen vertikal kementerian yang ada di Buleleng. Jadi semua yang menerima gaji dari PT Taspen itu. Jadi gaji pensiunannya. Ini yang akan kita gerakkan semua ya, kita himbau ya, bagi yang mereka yang tidak bisa karena sudah bed rest ya,
kita semangatkanlah mereka supaya hidup ini tetap sehat seperti salam kita, salam SAS, sehat, aktif dan sejahtera. Nah, selain daripada kegiatan-kegiatan tadi ada juga kegiatan tambahan, yaitu barangkali kita mengadakan pertemuan secara rutin ya, nanti untuk mengadakan pembinaan terhadap pensiunan-pensiunan yang ada di Buleleng ini. Kira-kira inilah yang sejalan dengan rencana kerja Persatuan Pensiun Nasional ya di Jakarta. Kemarin kita sudah breakdown ke masing-masing provinsi, kabupaten dan kota. Terima kasih Pak. Iya, baik, terima kasih luar biasa Pak Ketut Buyade. Dan ini nampaknya pendengar sudah tidak sabar ini ingin bergabung di 24644. Tapi sebelum itu saya ingin ke Pak Restika terlebih dahulu sebentar ya, selaku Wakil Ketua Penasehat PPI Kabupaten Buleleng. Sebagai Wakil Ketua Penasehat nih Pak Restika, mungkin apa nih job desk-nya yang sedang dijalankan saat ini? Silakan Pak Ketut. Terima kasih. Kami selaku Wakil Ketua Penasehat yang mewakili dari Dr. Sucidre ya dalam hal ini akan selalu memberikan banyak pertimbangan-pertimbangan nasihat kepada seluruh anggota PPI yang ada khususnya di Kabupaten Buleleng, bagaimana kita semua dan seluruh anggota PPI di Kabupaten Buleleng itu kita harus guyup paras-paras harpena yang sagilik saguluk subayan take, supaya ada peningkatan kekompakan kerukunan antara sesama pensiunan itu. Di samping itu juga kita harapkan kita nanti akan kita membuat suatu jadwal semacam FGD, fokus group discussion itu, yang mana kita akan membuat suatu susunan perencanaan yang mana nanti kita sampaikan kepada pemerintah untuk masukan-masukannya itu bagaimana kita PPI selaku mantan-mantan pejabat ya bisa memberikan masukan-masukan yang positif terhadap pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng. Itu pun fokus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memajukan daerah kita sendiri sehingga fokus nanti pembangunan bisa merata baik dari hilir maupun sampai ke hulu. Itu harapan kita nanti memberikan nasihat masukan-masukan kepada Pemda nantinya gitu. Ya, baik, luar biasa. Terima kasih Pak Ketut Restika. Dan pendengar, bagi Anda yang mungkin kali ini ingin bergabung ya, kami bisa fasilitasi Anda. Kami nantikan di 0362 24644 atau juga di 0811 399 9790. Bapak-bapak sekalian, mohon izin ya, kita sapa pendengar bersama ya pagi hari ini ya. Selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI, Mas Irhas. Betul, dengan Bapak siapa nih Ki? Saya Ketut Maliarse Bondalam. Pak Ketut Maliarse Bondalam, silahkan. Om Swastiastu, para narasumber. Om Swastiastu. Menyimak penjelasan adanya PPI, jadi Persatuan Pensiunan Indonesia, luar biasa. Saya selaku orang yang pensiun, guru, mulai tahun 78 sudah saya jadi guru di FPG Denpasar. Kemudian pensiun tahun 2012. Ada wacana seperti ini luar biasa sekali. Oleh karena apa? Dari dulu ada mengatakan pensiunan itu adalah laskar tak berguna. Dengan adanya wacana akan memperdayakan para pensiun, dan visi dan misinya tadi itu yang dengarkan luar biasa. Yang penting adalah saja Anemadan sungguh-sungguh benar-benar untuk bagaimana sesuai dengan visi dan misi mensejahterakan yang namanya para pensiun. Seperti saya adalah seorang guru yang dengan pangkat kecil, luar biasa kalau ada ini, entah itu ada pertemuan, ada mungkin bantuan-bantuan. Apa sih artinya saya ini sebagai guru yang mencerdaskan kehidupan bangsa kalau tidak mendapat perhatian? Nah, dari pemerintah sih sudah dikasih istilahnya itu gaji pensiun. Tapi ada organisasi ini yang apresiasi positif luar biasa. Mudah-mudahan visi dan misi tadi itu betul-betul terwujud sehingga para pensiunan merasa senang. Pensiunan itu ingin apa sih? Kumpul-kumpul, berbicara. Karena sudah dikatakan laskar tak berguna menurut orang Malaysia. Tapi ya adalah
kita terima. Demikian sepatu bata, sepatu baru jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata saya yang keliru Bapak narasumber, jangan disimpan di dalam hati. Ampure, rahayu, rahayu. Salam. Terima kasih luar biasa Pak Mulyasa. Ya, benar. Anubadrah Kratawo Yantu Wiswata. Baik, terima kasih Pak Ketut Mulyasa di Buan dalam bagian juga sudah ikut bergabung di 24644. Pendengar mungkin sebelum ditanggapi oleh ketiga narasumber kita pagi hari ini, masih bisa kami nantikan terlebih dahulu ya di 0362244644. Kembali kita sapa pendengar. Selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI, selamat pagi para narasumber Selamat pagi. PPI. Betul ya Pak ya? Betul, ini dengan Bapak siapa nih Kim? Mohon maaf. Narde berarti. Pak Narde, silahkan Pak Narde. Terima kasih. Apa yang Bapak sampaikan tadi tergerak saya untuk ikut nimbrung yang barangkali masih bermanfaat bagi kita bersama, walaupun kita seperti tadi kalau Bapak yaitu sebagai laskar tidak berguna. Hanya yang disampaikan itu cukup singkat, padat, tetapi berisi. Yang perlu saya tanyakan pada Bapak, bagaimana perlindungan yang diberikan kepada anggota PPI kalau terjadi permasalahan misalnya seperti saat ini nantinya akan terjadi pilkada. Sebagaimana tadi telah disampaikan bahwasanya anggota PPI itu netral. Sedangkan kita sebagai pegawai negeri yang sudah pensiun, termasuk ASN dan sebagainya, kalau terjadi permasalahan bagaimana perlindungan hukumnya yang diberikan oleh PPI itu sendiri? Atau seberapa jauh bisa memberikan perlindungan terhadap anggotanya atau bagi mereka yang sudah terdaftar sebagai anggota PPI itu sendiri. Itu yang pertama, perlindungannya. Lalu yang kedua, langkah-langkah apa yang diambil di dalam memberikan perlindungan tersebut. Karena sekarang ini banyak suatu organisasi kalau anggotanya mengalami suatu masalah, itu kan pribadi. Ingat, anggota PPI kan mempunyai anggota, berarti pengurusnya harus ikut bertanggung jawab. Tentu saja bertanggung jawab dalam hal apanya. Inilah yang perlu diperjelas. Sehingga orang-orang itu merasa tertarik menjadi anggota PPI walaupun itu mungkin yaitu hal-hal yang tidak dirasakan oleh anggota para pimpinan di PP itu sendiri. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih pagi hari ini Pak Narde di Beratan juga sudah ikut bergabung di 24644. Satu pendengar lagi Bapak-bapak sekalian, ini sudah mengirimkan pesannya di WhatsApp Pro 1, kita baca bersama. Ada Pak Romi Sudita ini bertanya, yang terhormat Bapak narasumber dan juga pemandu Hai Balik Engken. Selamat pagi. Ruang lingkup keanggotaan PPI ini terdiri dari siapa saja? Apakah pegawai atau karyawan swasta termasuk di dalamnya? Selanjutnya, apa beda PPI dengan PWRI? Ini sepertinya terjadi duplikasi seperti itu. Aktivitas yang telah dilaksanakan selama ini meliputi apa saja dan program selanjutnya mengenai masalah apa. Kemudian ada tambahan lagi dari Pak Romi, sumber dananya dari mana, seperti itu. Mungkin tadi yang mungkin sudah disinggung juga ya oleh Pak Ketua PPI pagi hari tadi juga sudah disampaikan. Baik pendengar, ada 3 pendengar yang sudah ikut bergabung pagi hari ini. Terima kasih, dan nanti jika waktu masih ada pendengar kembali kami akan buka di 24644. Saya ingin ke Pak Sweden mungkin ya untuk menjawab pertanyaan dari ketiga pendengar kita pagi hari ini. Silakan Pak Putu. Baik, terima kasih kepada Pak Mariase. Kalau kita juga sama-sama guru, jadi apa yang sudah disampaikan terima kasih, karena dengan menyampaikan beberapa hal atau pandangan berarti sudah mengapresiasi yang sangat dalam tentang keberadaan PPI. Nah, tadi Bapak menyatakan bahwa pensiunan itu adalah laskar tak berguna begitu.
Saya sepakat sedikit begitu. Kalau dulu memang iya dapat rasakan seperti itu, tetapi sekarang dengan adanya organisasi kita PPI yang sudah terbentuk di provinsi, daerah, kabupaten dan di pusat, mudah-mudahan rasa perasaan laskar tak berguna itu hilang. Karena apa? Kita tahu bahwa moto daripada PPI itu kita adalah sehat, aktif, dan sejahtera. Ini satu sistem begitu. Nah, dengan sehat mari kita berkreativitas, kita melaksanakan program-program kerja daripada PPI sehingga rasa tak berguna itu menghilang karena ada kreativitas di situ. Nah, tentu bentuk-bentuk kreativitas itu saya selaku ketua akan menunggu apa itu masukan kita itu nanti saya serap dan tentu kita akan sampaikan begitu, baik di dalam rapat-rapat di provinsi maupun di tingkat pusat. Karena dari masukan inilah nanti akan ada satu rumusan, seperti misalnya bahwa kita pensiunan ini kan ya dulu dapat banyak, sekarang ya sedikit lah boleh dikatakan. Oleh karena demikian dengan kreativitas ini masukan-masukan itu kita sampaikan ke pusat, sehingga dari pusat lah kita sudah menjadi sebuah fakta 2% itu luar biasa itu. Tanpa perjuangan PPI saya kira dari awal belum pernah kita rasakan begitu. Mari kita tetap bersyukur, hilangkan rasa laskar tak bergunanya, ayo kita bergabung begitu. Nah, oleh karena demikian mudah-mudahan nanti dengan dari kecamatan kita bisa berkreativitas sehingga aspirasi kita ini kita salurkan nanti. Karena ada di dalam pasal 8 bahwa kita netral, namun aspirasi ini tetap harus kita berikan untuk berpartisipasi aktif terhadap pembangunan di daerah. Itu yang menjadi harapan kita. Nah, untuk nanti dapat menghilangkan rasa laskar tak bergunanya, ayo nanti cepat kita buat kartu anggota PPI Pak ya, sehingga kita berguna begitu loh. Nah, buktinya kalau kita punya nanti kartu itu ada ya sejahtera lah kita, ada potongan 30%. Seandainya Bapak punya kartu kemudian Bapak beli tiket mau ke Jakarta, itu ada potongan itu, dapat diskon 30%. Kalau 30% kita berangkat berempat, berarti 30 kali 4 berarti sudah satu tiket itu bisa gratis. Nah, itulah hal-hal yang sudah dapat diperjuangkan oleh PPI Pak Mariase. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan ya dapatlah menghilangkan rasa dukanya itu sebagai laskar tak berguna. Lanjut kepada Pak Narde, bagaimana perlindungan hukum kita nanti sebagai anggota PPI. Astungkare mudah-mudahan ya bahwa PPI tidak sampai memberikan perlindungan hukum, karena ya tentu kita orang baik-baik, orang yang taat melaksanakan agama sebagai contoh suri teladan kita sebagai PPI di masyarakat. Saya yakin bahwa tidak perlu diberikan perlindungan hukum karena apa yang kita perbuat tentu hal-hal yang tidak melanggar hukum. Itu harapan kita. Tapi seandainya ada sesuatu yang namanya persoalan, ya pasti itu akan kita berikan suatu bantuan dalam perlindungan hukum. Nah, kita lihat apa persoalannya nanti, kan ke situ. Kalau misalnya apa persoalannya, terkait apa misalnya, ya tentu nanti persoalan itu yang kita berikan perlindungan hukumnya. Tetap kita mudah-mudahan tidak ada begitu. Tidak ada masalah yang melanggar hukum. Nah, masalah pilkada bahwa kita ini PPI kan netral, organisasi yang tidak terintervensi oleh pihak-pihak lain, begitu bebas. Tetapi ada pasal 8 Pak, bahwa kita tetap menyerap aspirasi. Ada pilkada, kemana arah kita? Nah, kita tetap bisa memberikan aspirasi begitu yang sifatnya untuk membangun Buleleng yang kita cintai ini.
Itu nanti ke depan kita seandainya ada proses pilkada, tetapi tidak boleh kita berperan secara praktis seperti orang-orang yang ikut di dalam partai gitu. Aspirasi kita sampaikan siapa bupatinya nanti. Kemudian langkah-langkah apa yang untuk memberikan perlindungan hukum gitu. Nah, kita nanti tetap berharap tidak ada perlindungan hukumnya begitu, tidak ada masalah harapan kita. Tapi kalau kembali ada persoalan, pasti kita akan mencoba untuk membantu rekan-rekan kita yang kena persoalan. Lanjut kepada Pak Romi bahwa ruang lingkup PPI tentang keanggotaannya begitu ditanyakan bagaimana dengan PWRI dan sumber dananya gitu. Jadi untuk PPI ini anggotanya ada 3, bahwa siapapun sebagai pensiunan yang menerima gaji dari Taspen tadi sudah dijelaskan, itu otomatis akan menjadi anggota PPI. Yang kedua, nanti ada anggota luar biasa. Siapa masyarakat, tokoh yang ikut punya andil terhadap PPI, beliau itu bisa dijadikan anggota, namanya anggota luar biasa. Nah, yang ketiga ada anggota penghormatan ini. Jadi ini ditunjuk oleh pusat. Siapa tokoh-tokoh misalnya yang berjasa, ini nanti pusat yang memberikan satu penghormatan sebagai anggota, dan itulah namanya anggota kehormatan. Jadi ada 3 anggota kita, anggota biasa, luar biasa, dan anggota kehormatan. Lanjut, bagaimana relevansinya dengan PWRI? Bahwa PWRI itu tetap berada, itu bukan hilang dengan adanya PPI, tetapi nanti pada ujung-ujungnya itu akan mengerucut apapun perjuangan PWRI, karena di sana ada struktur pengurusnya juga, pada akhirnya akan mengerucut kepada PPI. Jadi keberadaan PWRI tetap tidak ada persoalan, keberadaan PPI juga tetap ada, dan ini sudah ada payung hukumnya PPI ini. Jadi semua wadah-wadah yang ada di daerah, di pusat dan apapun bentuknya, itu pada akhirnya nanti perjuangan kita untuk pensiunan akan mengerucut kepada PPI. Nah, mengenai sumber dana, ini bagus sekali pertanyaannya. Mudah-mudahan nanti Romi bisa ikut juga memberikan pendanaan buat PPI begitu. Nah, sesuai dengan anggaran dasar bahwa kita bahwa PPI ini harus kerjasama, baik dengan lembaga yang ada di dalam maupun lembaga yang ada di luar negeri, itu boleh diajak kerjasama untuk mengadakan pendanaan. Demikian untuk pendanaan sementara kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, ya kita tentu datang kepada teman-teman kita yang ada di bank kayak Pak Wirat, itu kita datangi, ya, adalah partisipasinya. Pak Sucidre juga Pak Dokter, karena beliau kebetulan Ketua Dewan Penasehat, beliau sangat perhatian sekali terhadap kegiatan-kegiatan untuk memberikan sumber dana. Kemudian ada perusahaan air minum di Buleleng, ya juga kita datangilah, karena teman semua yang kebetulan memegang jabatan di situ, sehingga mudah-mudahan beliau juga ada penghormatan buat PPI yang pada akhirnya mereka akan pasti menjadi anggota PPI. Baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti ada tambahan dari teman-teman kita sebagai narasumber. Untuk itu saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Putus. Mungkin sebagai tambahan saya ingin ke Pak Budiana. Mungkin pertanyaan yang ditanyakan tadi belum sempat terjelas, belum sempat terjawab seperti itu ya. Ruang lingkup keanggotaan PPI tadi mungkin sudah disampaikan sedikit ya oleh Pak Budiana. Mungkin bisa disampaikan kembali Pak Budiana. Terima kasih pemandu acara ya atas kesempatan yang diberikan. Memang ini perlu dijelaskan yang sejelas-jelasnya ya. Jadi setelah terbentuknya Persatuan Pensiunan Indonesia ini, yang di pengurus pusatnya ini, ketua Dewan Pembinanya ini adalah Bapak Dr. Andus Haji Muhammad Faisal Tamin.
Sedangkan ketua umum adalah Bapak Profesor Dr. Andus Ermaya Suradinata SHMH, dan sekretaris jenderalnya dulu adalah Ibu DRA Masni Rani Muhtar MSI, tapi beliau sudah meninggal ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Diganti oleh sekretarisnya jadi Bapak Dr. Namanya saya agak lupa ya. Beliau dulu ini adalah jadi sekretaris jenderal Kementerian Perlindungan Anak dan Peranan Wanita, Dr. Wahyu Artomo namanya. Kemudian setelah kepengurusan ini terbentuk, kita membuat suatu rangkaian rencana kegiatan ya. Jadi rencana kegiatan ini sudah tadi sudah disampaikan juga beberapa, tapi yang paling penting ini sekarang ya. Yang pertama ini adalah menyangkut masalah perjuangan untuk menaikkan penghasilan gaji pensiun. Nah, ini sudah berjalan. Kita sudah rasakan 12% dari 8% rata-rata kenaikan PNS, tapi kita pensiunan diberikan 12% karena kita hanya menerima gaji pokok 80% itu kan. Jadi itu sudah dibantu oleh pemerintah. Dan ini motor daripada pembentukan Persatuan Pensiun ini ada 6 menteri ya. Pertama adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, 2 Menteri Dalam Negeri, ketiga Menteri Keuangan, keempat Menteri BUMN, dan kelima Menteri Kesehatan. Jadi dari menteri-menteri ini terbentuklah Persatuan Pensiunan ini, dan yang diperjuangkan, masih kita perjuangkan sekarang. Yang pertama adalah kita ini masih di dalam naungan organisasi kemasyarakatan di bawah Menteri Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Persatuan dan Kesatuan Bangsa ya. Kita sebagai satu ormas, karena masih dikaji, dirancang ya, masih disusun itu rencana undang-undang baru tentang Persatuan Pensiunan Indonesia. Jadi mengganti undang-undang yang lama. Nah, di sini perjuangan kita ini adalah berstandar pada pensiunan internasional. Jadi kalau pensiunan internasional itu kalau orang-orang luar negeri itu pensiun, orang Belanda dan sebagainya, dia bisa tur ke luar negeri nih, ke Bali dan ke Indonesia, kemana-mana lah, ke negara-negara lain. Tapi kita kan begitu pensiun boleh dikatakan di rumah lah, jadi petani, jadi macam-macam gitu. Jadi nanti kemungkinan ini perjuangan ini supaya bagaimana pengelolaan dana pensiun itu supaya bisa dinikmati oleh para pensiun yang akan datang ya. Dan undang-undangnya belum ini. Kedua, undang-undang itu juga akan memperjuangkan bahwa pensiunan itu yang mendapatkan penghargaan seperti Satya Lancana Karya Satya dari 15 tahun, 25 tahun, 30, 35 tahun ya, emas itu, perak, perunggu gitu. Jadi ini akan masih diperjuangkan untuk pada waktu mereka meninggal itu sebagai ya veterannya pensiunan begitu ya. Jadi di petinya itu diberikan bendera merah putih pada waktu penguburan. Dan biaya penguburan ditingkatkan. Sekarang sudah ada pertingkatan ya. Kemarin itu kan hanya 3 juta biaya meninggal bagi pensiunan. Sekarang sudah meningkat menjadi 6 juta. 6 juta rupiah. Jadi ini perjuangan kita. Kemudian ada lagi perjuangan yang lain yang sangat urgen. Itu adalah yang dimotori oleh Ketua Dewan Pakar Profesor Dr. Sumaryadi ya, kemudian Profesor Doktor orang Bali ini juga ini kebetulan yang dari Tabanan itu dulu Dirjen Otonomi Daerah beliau ini. Jadi kemudian ini adalah untuk mengkaji ya bagaimana pensiunan ini bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang prima dan lebih daripada yang lain melalui BPJS-nya atau dengan cara lain. Nah, ini masih kita kaji-kaji semua. Mudah-mudahan apa yang kita hasilkan itu semuanya bisa
direalisasi. Ketiga penanya tadi ya, Bapak Mulyase, Bapak Narde dan Bapak Romi Sudite, weruh ring aran tan weruh ring rupa Pak. Jadi pertanyaan itu sangat bermanfaat sekali, terutama sekali mengenai organisasi ya. Saya jelaskan. PWRI itu Persatuan Werdatama Republik Indonesia, saya juga termasuk anggotanya. Tapi itu hanya di sekitar ASN atau PNS saja, PNS yang pensiun lah, pensiunan PNS gitu. Dan perjuangan mereka ini sangat artinya walaupun secara nasional tapi tidak ada perjuangan yang sifatnya memberikan kemajuan untuk semua pensiunan yang dibayar melalui PT Taspen itu. Atas dasar itulah Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi dulu memanggil senior-senior kita ini di pusat ya, karena pengurusnya hampir semua menteri dan ya gubernur-gubernur yang beken gitu seperti Pak Sibowo dan sebagainya gitu. Jadi itu semua adalah ketua dewan pembina dan sebagainya. Nah, di sini muncul perjuangan itu. Dan kita menampung juga aspirasi-aspirasi perjuangan daripada Persatuan Polri lah gitu. Jadi ada Persatuan TNI, pensiunan TNI, ada Persatuan Pensiunan Kehutanan. Jadi banyak lagi yang lain itu dirangkum di sini melalui PPI. Makanya anggotanya itu lebih luas. Sekarang ini tidak saja anggotanya itu dari ASN atau pensiunan PNS, tapi pensiunan TNI Polri, BUMN, kemudian kepala desa, sekretaris desa, dan sekarang masuk ini adalah sesuai dengan yang diusulkan oleh DPR RI, pensiunan DPR RI Pak. Ya. Jadi ini masuk juga ke kita, termasuk pensiunan bupati, ya wakil bupati itu kan dapat pensiunannya itu, beliau itu. Jadi termasuk anggota kita semua. Jadi masuk sana dan aspirasi mereka ini, beliau-beliau ini semua itu dirangkum melalui Persatuan Pensiun Indonesia ini untuk memperjuangkan sesuatu. Kalau kita rasakan perbedaannya kalau dengan Werdatama itu mereka terbentuk secara nasional, bergerak di masing-masing daerah, masing lokal-lokal, tapi ada yang pasif, ada yang aktif, ada yang ya tidak adalah perjuangan yang menyangkut masalah nasional seperti apalagi internasional seperti yang dilaksanakan oleh PPI. Oleh karena itu kita rangkum semua. Jadi tidak ada perbedaan. Melalui organisasi pensiunan apapun mereka itu kita tampung karena asal sudah perjuangannya itu adalah menyejahterakan daripada pensiunan, itulah yang kita harapkan sesuai dengan misi dan visi kita tadi. Baik, izin Pak Mudiana, kita berikan kesempatan. Silakan ya. Terima kasih. Ya. Nanti kalau kurang kita jelaskan lagi. Baik, silakan ditanggapi dan juga tambahan pertanyaan nih Bapak sekalian dari Pandeman di Banyuasri, katanya untuk usahakan program PPI yang ringan-ringan saja, jangan berat-berat baik berpikir maupun gerak fisiknya. Kemudian bagaimana merekrut anggota PPI Buleleng ini dengan cara bagaimana, mungkin ada call center yang bisa disampaikan nanti. Saya ingin ke Pak Drestika, silakan Pak. Pertama terima kasih atas pertanyaan dari Pak Deman. Terlebih dahulu saya akan mau menjawab dari Pak Mulyase, seorang guru. Ya, guru itu kan digugu dan ditiru, luar biasa itu, dan jadi panutan semua. Dan di samping itu guru bukanlah orang hebat, tapi tanpa guru tidak ada orang yang hebat, kan begitu ya. Oke. Untuk pertanyaan dari Pandeman ya, nanti semua anggota warga-warga yang sudah memasuki purna tugas atau pensiun kita akan data, baik itu dari tingkat kabupaten, tingkat kecamatan. Di kabupaten itu nanti ke depan nanti di setiap kecamatan itu akan kita bentuk kepengurusan khususnya kecamatan gitu, yang dibawahi oleh kabupaten. Nanti semua akan terdaftar semua. Tentang program-program ya yang kita laksanakan nanti sifatnya yang happy saja, yang tidak membebani anggota seperti Tirta Yatra, senam lansia ya, nyanyi-nyanyi, kelompok nyanyi karaoke, saling mengunjungi gitu ya, saling memberikan informasi yang positif.
terhadap beraya, menyambut beraya itu yang kita tingkatkan sekarang. Tapi saya rasakan sendiri, saya banyak mengikuti punya komunitas-komunitas. Dengan adanya PPI ini kita semakin didekatkan dengan orang-orang. Dari yang tidak kita kenal menjadi kita kenal, menjadi happy saja, saling memberikan informasi kepada teman-teman yang positif untuk menjaga kesehatan, kerukunan antar umat, kerukunan antar agama, kerukunan antar warga. Sehingga dengan adanya PPI ini kita semakin guyup. Tidak ada orang lain lagi. Semua kita merupakan suatu kesatuan keluarga besar untuk PPI ini. Demikian ya. Baik, terima kasih Pak Desti. Dan juga Bapak-bapak sekalian, karena waktu kita juga semakin terbatas nih, ke pukul 10 mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Ini ada masukan juga dari pendengar kita yang disampaikan di WhatsApp. Yang paling menarik program dari PPI ini adalah akan mengunjungi panti asuhan katanya. Kebetulan saya sebagai salah satu pengelola panti asuhan Ananda Seva Dharma Sangsit. Jika mau ke panti kami, mohon diinformasikan katanya. Baik, terima kasih Andri ya. Dan juga pendengar luar biasa sekali karena waktu kita semakin terbatas, mungkin saya ingin ke Pak Putu Sweden untuk closing statement pembahasan kita pagi hari ini. Silakan Pak, terkait pembahasan kita pagi hari ini yaitu terkait peran Persatuan Pensiunan Indonesia, Buleleng Majukan Indonesia. Singkat Pak Putu. Oke, mudah-mudahan apa yang menjadi tema kita bahwa PPI ini sesuai dengan anggaran rumah tangga dan anggaran dasar, bahwa kita tetap memberikan suatu masukan-masukan kepada siapapun nanti yang menjadi bupatinya, sehingga kalau kita lihat potensi orang-orang PPI ini kan mantan sekda, banyak kepala dinas, sehingga beliau itu bisa nanti untuk bagaimana untuk memberikan masukan-masukan, sehingga apa yang menjadi harapan kita ini secara daerah Buleleng bisa maju, secara nasional bahwa Indonesia itu tetap bisa maju. Demikian. Ya, baik, terima kasih. Berikutnya Pak Ketut Budiani silakan, karena nanti juga kita akan memutar Mas terima kasih. PPI ya, silakan. Closing statement saya ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, rekan-rekan para pensiunan semua, ayo semangat ya. Sehat, semangat, dan merdeka kita. Geraklah. Jadi adakan kegiatan dengan teman-teman biar tidak di rumah saja ya, atau kegiatan-kegiatan apapun itu. Yang kedua, karena kita sudah sama-sama tua, mohon dijaga pola makan ya, pola gerak badan, dan pola pikir. Karena pola pikir ini sangat berat ini. Inilah sumber daripada segala sumber penyakit, supaya kita sehat terus. Nah, yang ketiga, statement saya, dari pola pikir ini kendalikanlah pikiran untuk menjembatani apa yang ada pada material ini, jadi isi dunia ini, dan spiritual yang kita acep istilahnya ya, bahasa Bali, atau yang kita mohonkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, leluhur semua, supaya jembatan pemikiran ini bisa menjadi jalan yang tol lah. Jadi untuk kita bisa hidup sehat sejahtera. Demikian, terima kasih. Merdeka, merdeka, merdeka. Pak Restika silakan. Oke, terima kasih kepada semua rekan-rekan pensiunan, baik dimanapun berada. Mari kita syukuri hidup ini, syukuri dan nikmati hidup ini. Ya. Yang kedua, semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini. Syukur, Astungkaro, Santi, Santi, Santi Om. Baik, luar biasa. Mendengar demikian dialog Hibalik Engge di kesempatan pagi hari ini dalam pembahasan peran Persatuan Pensiunan Indonesia PPI Kabupaten Buleleng Majukan Indonesia bersama narasumber Bapak Putu Sweden SPD selaku Ketua Persatuan Pensiunan Indonesia Kabupaten Buleleng, kemudian Bapak Dr. Andes Ketut Budiana MM, Ketua Dewan Pertimbangan PPI Buleleng yang juga sekaligus Ketua Tim Asistensi PPI Nasional, dan juga Bapak Iketut Dirastika SH selaku Wakil Ketua Penasehat PPI Kabupaten Buleleng. Dan bagiannya sudah bergabung di 24644 dan juga di 9790. Pendengar, kami ucapkan terima kasih banyak, sehat selalu untuk Anda semuanya. Dan bagi pertanyaan yang mungkin belum sempat tersampaikan pagi hari ini, kami mohon maaf karena memang keterbatasan waktu kita juga. Dan pendengar tentunya tetap bersama kami, dan Bapak-bapak sekalian terima kasih banyak sudah bergabung pagi hari ini bersama Persatu. Dan Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tetap bersama kami mendengar di Pro1 RRI Singaraja, karena pagi hari juga masih kami temani Anda dengan beragam program acara. Saya Irhas, selamat siang. Selamat siang.
pensiunan Indonesia, berjuang dan pembela negara, membangun Indonesia sejahtera, mengabdi Indonesia tercinta. Jutaan pensiunan pria wanita berjuang untuk bangsa Indonesia. Sekarang hanya berhenti bekerja, namun terus berpikir bersama. Saatnya pensiunan berusia senja, menyongsong dengan sehat dan bahagia, menikmati hidup bebas tanpa kerja, tanpa batas waktu mana kita tuju. Terima kasih teman-temanku, kita pernah kerja bersatu, melahap prestasi untuk Ibu Pertiwi, menjaga negeri Indonesia. Singaraja siang ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu. Bersama aku berdiri, jadi mandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku,